Tidak ada jejak dewa ketujuh sama sekali. Dia tidak muncul selama ini. Si Hao meninggalkan desa sekali, menemukan batu pemogokan surgawi dan kaisar kupu-kupu dan membawa mereka kembali ke desa batu. Dia juga membawa beberapa harta surgawi dari negara batu untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Ini adalah lokasi lama desa batu, sekelompok anak-anak semua penasaran. Mereka semua melihat kawah yang dalam di bawah mereka. Si Hao membawa sekelompok pemuda dan anak-anak ke lokasi lama mereka. Mereka tiba-tiba melihat sesuatu di bawah itu. Di dalam rambut panjang si Hao kaisar kupu-kupu menari-nari, terbang di atas. Segera setelah itu, ia memasuki kerangka yang tersembunyi di bawah bumi. Mereka menemukan sebuah kerangka surgawi. Dewa Willow berakar di sini sebelumnya, menggunakan tulang surgawi untuk memulihkan sedikit kekuatan surgawi. Itu sebabnya ia bisa bertahan, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kaisar kupu-kupu menari ringan di udara. Itu membawa butiran emas ungu dan terbang ke rambut si Hao. Ia mulai mengunyah zat seperti kristal ini. Itu adalah batu seukuran kuku yang menyerupai sepotong emas ungu. Ada energi yang unik beriak tentang hal itu. Batu pemogokan surgawi bergerak memperebutkannya ke dalam kerangka yang besar itu. Si Hao mengelilingi kerangka besar saat mereka melihat sekeliling. Kerangka ungu itu sangat padat. Ketika seseorang menabrak permukaannya, tiba-tiba masih ada energi yang beriak, ada lebih dari 10 kristal di dalam tulang surgawi. Ini adalah kristal surgawi yang hanya dapat tumbuh pada tingkat dewa tertinggi. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada hal yang menentang surga di sini, batu pemogokan surgawi berkata sambil mengunyahnya, ini adalah hal-hal yang tersisa setelah Dewa Willow menyerap yang lainnya. Energi surgawi yang dikandung benda ini sebenarnya cukup menakutkan. Jika bisa dimanfaatkan, itu mungkin bisa diubah menjadi senjata pembunuh yang kuat, kata batu pemogokan surgawi. Bisakah kamu memperbaikinya menjadi senjata yang kuat? Berikan kepada kakak kecil untuk digunakan, kata King Feng karena khawatir pada si Hao. Saya justru berpikir untuk melakukan sesuatu dengan semua ini. Biarkan aku memikirkannya sebentar. Esensi spiritual mayat dewa tingkat tinggi yang sangat besar ini tidak tersebar setelah sekian lama. Seluruh tubuhnya sangat berharga, kata batu pemogokan surgawi. Pertempuran terakhir tidak bisa dihindari. Itulah mengapa si Hao mengunjungi kembali tempat ini untuk mengingat kenangan indahnya di masa lalu karena takut dia tidak akan pernah bisa melihat hal-hal ini lagi. Akhirnya, mereka membawa kerangka ungu besar itu kembali ke desa batu. Batu pemogokan surgawi meminta bola berbulu dan merah kecil untuk membantu menghaluskan dan menggilingnya. Beberapa hari kemudian, di ibu kota negara batu, seorang lelaki tua berjalan agak lambat. Dia mengenakan jubah Taois kuno. Kulitnya keriput, dan rambutnya berwarna keabu-abuan dan dia melihat sekeliling ibu kota batu. Dia muncul di istana kekaisaran, formasi ini memiliki beberapa dao yang patut diperhatikan. Dia melihat formasi besar di dalam istana kekaisaran lalu ia bertanya tentang si Hao. Mereka secara alami tidak akan memberikan jawaban kepada orang tua ini. Penatua tidak mengambil tindakan. Dia berbalik dan menghilang dalam sekejap. 1 jam kemudian, dia muncul di dalam manor rahasia di dalam kota kekaisaran dan melihat Peng 9 untuk bertanya tentang si Hao. Yang mulia telah pergi. Bahkan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Peng 9 dengan paksa menenangkan dirinya, lalu ia memutuskan akan menunggu si Hao. Desa Batu. Si Hao melangkah ke altar. Saat ini, semua orang di desa ada di sini, mereka memberikan nasihat kepadanya untuk berhati-hati. Si Hao langsung mengaktifkan lorong dan menghilang di dalam. Begitu si Hao berjalan turun dari altar istana kekaisaran, dia merasakan energi yang kuat. Ada gelombang energi yang menutupi seluruh ibu kota batu. Ada satu orang yang berkobar seperti matahari kemasan dari sebuah restoran. Ada sekitar 20 li yang memisahkan mereka berdua, tetapi mereka merasakan satu sama lain pada saat pertama. Ini adalah reaksi para ahli terhadap aura yang kuat. Dia saat ini sedang minum sendirian. Seolah-olah dia bisa melihat melalui kehampaan, ia menganggukkan kepalanya untuk memberi salam. Kaisar Batu, suatu kehormatan bertemu denganmu akhirnya. Dengan lambaian tangan si Hao, sebotol anggur dan gelas muncul di tangannya. Dia duduk di puncak-puncak dan juga bersulang sebelum meminumnya. Bukankah lebih baik minum bersama? Bagaimana menurutmu? Penatua berdiri sambil membawa senyum hangat. Jarak membawa kesan yang baik, si Hao menjawab. Kaisar Batu tidak perlu bertindak begitu hati-hati. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Huang Yu dari Istana Abadi.
Istana abadi adalah warisan kuno yang sangat misterius dan menakutkan. Si Hao hanya dapat memperoleh sebagian kecil informasi dari kesadaran tiga dewa yang hancur, tetapi itu sudah cukup untuk mengetahui betapa menakutkannya tempat itu. Saya juga tidak ingin ada konflik. Teman kecil, apakah kamu bersedia memasuki istana abadiku? Jika Anda bergabung, itu pasti tidak akan membawa aib atau penghinaan pada bakat dan status alami Anda, penatua bertanya. Si Hao tercengang mendengar ini. Istana abadi tidak akan pernah memiliki lebih dari 5 anggota. Ini adalah kasus dari generasi ke generasi. Namun, mereka sangat menakutkan. Bahkan di alam yang lebih tinggi, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Si Hao tergerak. Jika informasi ini benar, maka itu tidak bisa dipercaya. Itu terlalu mencengangkan. Hubungan seperti apa yang kalian semua miliki dengan istana tertinggi? Si Hao bertanya. Dari apa yang dia ketahui, istana tertinggi memiliki lebih sedikit anggota, dengan hanya ada 1 anggota di setiap generasi. Itu adalah tempat yang sangat misterius. Selain itu, ia belajar dari 3 dewa bahwa ada beberapa hubungan antara kedua kekuatan ini. Penatua itu terkekeh. Akhirnya, dia berkata, musuh istana tertinggi juga berada di alam yang lebih tinggi. Hanya saja, setelah jatuh dalam kekalahan bertahun-tahun yang lalu, mereka melarikan diri ke alam bawah. Si Hao tercengang. Rumor mengatakan bahwa istana tertinggi memiliki sepotong catatan primordial sejati bagia transendensi. Itu dikenal sebagai kekuatan abadi, dan selama pewaris muncul, orang itu tidak akan tertandingi di langit di atas atau di bumi di bawah. Saya sebelumnya pernah mendengar bahwa teman kecil itu mengaku sebagai satu-satunya pewaris istana tertinggi. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Penatua itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Si Hao terkejut. Mungkinkah tetua mengatakan semua ini untuk melihat apakah dia benar-benar murid dari istana tertinggi? Jika itu masalahnya, dia secara alami tidak akan bergabung dengan istana abadi. Aku memang ingin mendapatkan bagian transendensi, tapi sayangnya kesempatan itu tidak pernah muncul dengan sendirinya. Dengan bakat alami teman kecil, saya tidak ingin ada hari ketika Anda menjadi pewaris istana tertinggi dan dengan demikian menentang istana abadi saya, kata penatua itu. Si Hao menatapnya, merasakan bahwa ada aura seperti burung ganas. Dirimu yang terhormat berasal dari istana abadi, tempat dengan sejarah yang luar biasa dan pengaruh yang besar. Sementara itu, para jenius di alam yang lebih tinggi muncul dalam jumlah besar, jadi bagaimana orang seperti saya bisa membandingkannya, kata si Hao. Hanya ada 4 individu hebat di istana abadi, saya hanya seorang pelayan tua, sebagai pelayan lama dari istana abadi. Meskipun kultivasi saya kurang dan saya tidak memiliki bakat alam yang besar, saya masih mampu melihat potensi. Jika ada bakat luar biasa, yang sangat brilian atau jenius surgawi, maka saya memiliki wewenang untuk membuat laporan, dan mungkin meminta mereka menambahkan Anda ke istana abadi, kata penatua itu. Saya orang yang kurang disiplin. Jika saya memasuki istana abadi, kemungkinan besar saya akan melanggar peraturan mereka berkali-kali. Si Hao menggelengkan kepalanya. Teman kecil, apakah kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Huang Yu bertanya. Saya harus membiarkan kesempatan ini berlalu. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai di alam bawah. Apa yang benar-benar diinginkan oleh dirimu yang terhormat dengan mencariku? Si Hao bertanya. Dia merasa seperti pertempuran kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Saya punya 3 syarat. Selama Anda setuju dengan mereka, Anda akan bertindak sebagai kaisar manusia, dan saya akan mencari peluang alami saya. Tidak akan ada konflik di antara kita, kata Huang Yu. Si Hao mendengarkannya. Itu semua tergantung pada kondisi seperti apa mereka. Yang pertama adalah bahwa bentuk asli saya adalah burung surgawi, jadi saya ingin melihat teknik Kun Peng Anda untuk meningkatkan dao saya. Kedua, aku ingin melihat makhluk tertinggimu. Yakinlah, saya tidak akan merusaknya dan hanya ingin melihatnya di tubuh fisik. Yang ketiga adalah bahwa saya akan menyegel Anda selama 100 tahun, menjaga kultivasi Anda di alam makhluk tertinggi dan mencegah Anda menerobos lebih jauh, kata Huang Yu. Dia menahan senyumnya dan menjelaskan lebih lanjut, pertumbuhanmu terlalu cepat. Meskipun niat saya adalah untuk bergaul secara damai dengan Anda, setelah beberapa lusin tahun kemudian, Anda akan melampaui saya, sehingga tidak mungkin untuk hidup bersama secara harmonis. Kenapa kamu tidak langsung melenyapkanku? Setelah menyingkirkanku, itu akan menjadi akhir dari semua masalahmu. Mengapa mengalami begitu banyak masalah?
Si Hao berkata dengan dingin. Teman kecil, hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar bergaul dengan damai dan mencegah konflik. Aku menepati janjiku, Huang Yu tersenyum. Saya tidak melihat bagaimana itu bermanfaat bagi saya, kata si Hao. Aku akan membantumu menyatukan 8 wilayah dan menjadikanmu kaisar dari semua alam bawah. Anda dan saya akan bergandengan tangan untuk mencari peluang alam besar dari alam bawah bersama-sama, misalnya, aula tertinggi yang Anda minati, kita bisa memasukinya bersama, kata sesepuh. Itu karena kamu menginginkan darahku kan? Apakah Anda pikir saya akan pasrah pada nasib saya dan membiarkan Anda memanipulasi saya sesuai keinginan Anda, kata si Hao. Dia belajar dari lautan kesadaran tiga dewa bahwa darah makhluk tertinggi khusus diperlukan untuk memasuki istana tertinggi. Anak muda, seseorang harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, kata tetua dengan tenang. Jika posisi kita ditukar, pilihan seperti apa yang akan kamu buat, teriak si Hao. Ini adalah dunia di mana yang kuat memiliki hak untuk berbicara. Jangan mencoba untuk bertarung, atau kamu tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan. Saya sudah tua, jadi saya tidak lagi berani seperti sebelumnya. Saya mengunjungi paviliun surga mending, berkunjung ke Laut Utara, dan bahkan melakukan perjalanan di luar dunia makam barat, sebagai hasilnya memahami beberapa hal. Aku seharusnya bisa menangkapmu, senyum Huang Yu. Si Hao terdiam. Penatua ini benar-benar berhati-hati. Kamu adalah yang terkuat dari yang turun dari alam yang lebih tinggi? Si Hao bertanya. Ia menjelaskan ada beberapa yang lebih kuat namun mati ketika melintasi alam. Dia adalah individu paling kuat dari 7 yang selamat. Si Hao naik ke udara, meninggalkan ibu kota batu dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. Teman kecil, aku masih menyarankanmu untuk mempertimbangkan kembali dengan hati-hati. Bahkan jika Anda tidak perlu mempertimbangkan kembali untuk diri sendiri, Anda masih perlu memikirkan orang-orang biasa di negeri batu, tetua berkata dengan tenang sambil mengikutinya. Penatua berbicara. Dia membuka mulutnya, dan pusaran emas muncul yang melahap esensi spiritual dari segala arah. Dalam sekejap mata, beberapa ratus sosok memasuki pusaran emas dan menghilang ke mulutnya, menghilang tanpa jejak. Si Hao sangat marah, rasa daging manusia sebenarnya tidak buruk. Rasanya benar-benar layak untuk direnungkan, kata Huang Yu setelah memakan lebih dari 100 orang. Kamu adalah burung yang ganas, bahkan jika aku tidak menyingkirkanmu hari ini, akan ada hari di mana seseorang akan menghakimi keberadaanmu. Datang dan bertarung. Si Hao mengarahkan tombak besar ke arahnya, dan kemudian dia terbang menuju pegunungan yang lebih jauh, menghindari tempat-tempat dengan tanda-tanda kehidupan untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Orang tua ini hanya bisa menemanimu dalam pertempuran. Namun, Anda harus melupakan membawa saya ke dunia makam barat dan jangan mencoba melarikan diri sepanjang waktu, atau yang lama ini mungkin langsung berbalik ke negara batu dan memakan 1000 orang terlebih dahulu, lalu pergi ke Gunung Abadi, untuk mengunjungi orang tua dan saudaramu. Kamu benar-benar iblis. Si Hao segera bergegas ke di daerah terpencil yang luas sebelum berhenti, ini di wilayah pegunungan yang sangat luas. Huang Yu tiba di tempat ini karena kamu ingin bertarung, maka kurasa aku akan memenuhi keinginan salah satu individu hebat dari alam yang lebih tinggi dan menebasmu. Benda tua itu dari dunia bawah, si Hao tertawa dingin. Huang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, istana abadi saya tidak pernah terlalu peduli dengan pikiran orang lain. Ini adalah individu hebat yang sangat muda dari permintaan istana. Dia tidak jauh lebih tua darimu. Saya tidak ingat pernah menyinggung siapapun dari istana abadi, si Hao berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar agak bingung. Sosok hebat ini melakukan perjalanan keluar untuk mengasah dirinya. Dia pernah diundang ke Sekte Mending Surga, dan atas permintaan tokoh besar dan orang lain di sana, dia memberikan gulungan teks kuno kepada mereka. Kemudian, gulungan kitab suci secara diam-diam diturunkan ke alam bawah dan diperoleh oleh Peri Yuchan. Dia ingin memupuk pemisahan tubuh utama dan tubuh kedua, dan sejak saat itu menjadi tidak bisa dibunuh. Tidak diketahui apakah dia berhasil atau tidak. Baru-baru ini, ada beberapa informasi yang dikirimkan ke alam yang lebih tinggi, dan tampaknya Peri Yuchan menentangmu. Desas-desus ini membuat sosok muda yang hebat di istana agak tidak senang, kata Huang Yu, hal itu karena kedua sekte memiliki hubungan persahabatan. Kemudian latar belakang Yuchan sangat luar biasa, mereka akan menjodohkan Yuchan dengan pewaris istana abadi. Sosok hebat muda itu benar-benar tampak agak ceroboh dan sombong.
Apakah dia benar-benar berpikir istana abadi mendominasi dunia? Si Hao meraung. Sekarang saya benar-benar berharap bisa menjadi pewaris tunggal istana tertinggi. Kemudian, suatu hari, saya akan berjuang menuju alam yang lebih tinggi dan membalikkan apa yang disebut istana abadi tirani Anda, kata si Hao. Istana abadi ini sangat arogan, dengan santai memerintahkan seorang pelayan tua untuk turun ke alam bawah untuk membunuhnya. Baiklah, mari kita bertarung di sini saja. Jika Anda mencoba untuk pergi, saya akan berbalik dan melahap beberapa juta penduduk ibu kota negara batu untuk mengisi perut saya sedikit, kata Huang Yu. Si Hao mengacungkan tombak pertempuran, Huang Yu hanya mengulurkan satu telapak tangan, dan dengan penekanan ringan ke dalam kehampaan, semua cahaya pembunuh yang bergegas segera dilenyapkan. Pelayan tua ini jauh lebih kuat daripada Yang Li, Trenggiling, Dewa Dunia Bawah, Yin Yi, dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, satu orang ini setara dengan kekuatan gabungan beberapa dewa. Biarkan aku melihat seberapa kuat pakaian pertempuran tubuh emas abadi dan tulang makhluk tertinggimu, Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Si Hao menghela nafas. Pihak lain bahkan tahu tentang kartu truf ini, benar-benar membuatnya sedikit tidak berdaya. Pakaian pertempuran tubuh emas abadi diaktifkan, si Hao siap untuk melepaskan kekuatannya yang paling kuat dan bertarung sampai mati. Memiliki prestasi seperti itu di usiamu sebenarnya tidak sederhana. Sayang sekali kau terlalu gegabah, anak muda, dan ditakdirkan untuk hidup singkat. Huang Yu mulai berjalan ke depan. Si Hao mengaktifkan semua esensi spiritual tubuhnya, memicu kekuatan dagingnya. Artefak magis dewa sejati naik ke udara dan melepaskan serangannya yang paling menakutkan. Tombak besar itu bergegas ke depan dan meretas keluar. Huang Yu menghindari serangan artefak magis dewa sejati ini. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan tangan. Dia memukul sisi pedang tombak itu. Si Hao merasa seperti disambar petir saat dia terhuyung mundur. Sebenarnya ada darah yang mengalir keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya. Jika bukan karena tubuh emas abadi yang bersinar dan menghalangi 90% dari kekuatan ini, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba, dia melihat ada cincin di ibu jari Huang Yu. Itu mengalir dengan cahaya barusan, menganugerahkan tangannya dengan semacam kilau misterius. Kamu meminjam kekuatan artefak magis, tanya si Hao. Saya sudah tua, dan tidak lagi berani seperti sebelumnya. Bahkan jika saya bisa menggunakan tubuh saya untuk mengambil artefak magis dewa sejati, saya masih tidak akan mencobanya sendiri. Huang Yu tersenyum, dia segera bergegas untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Si Hao melepaskan pedang patah, ia meletus dengan kekuatan terbesar. Batang rumput hijau dan subur berakar di kekosongan satu demi satu. Satu tangkai rumput setara dengan pedang suci. Mereka melesat menembus langit. Energi pedang tak berujung mengalir ke langit di sekitar si Hao. Huang Yu tenggelam di bawah energi pedang yang tak ada habisnya. Namun, pelayan tua yang datang dari istana abadi itu sangat cepat menghindari pancaran pedang. Bentuk aslinya tidak diragukan lagi adalah seekor burung ganas yang memiliki kecepatan ekstrim. Huang Yu membentuk cakar emas besar yang sangat tajam sebelum meraih tubuh asli si Hao untuk menangkap dan membunuhnya. Si Hao segera melepaskan teknik pedang pemisah bintang, melepaskan banyak pedang, ia menampilkan teknik kunpeng dan suani secara bersamaan. Mereka semua bergabung bersama, membentuk-bentuk sebatang rumput, menghasilkan satu simbol. Huang Yu terkejut. Ketika cakar emas tajam turun dan membuat kontak dengan pedang rumput, kedua sisi meledak. Si Hao batuk seteguk darah dan mundur ke belakang. Huang Yu berkata, bicaralah, apakah kamu mendapatkan kulit binatang dan mempelajari sebagian dari niat pedang karakter rumput? Bukan urusanmu, kata si Hao. Namun, dia terkejut dalam hati. Apakah kamu melihat 6 dao lembar rahasia? Huang Yu menatapnya. Saat itu, si Hao benar-benar mendapatkan sepotong kulit binatang di alam dewa kekosongan, tetapi tiap kali dia mencoba membuka dunia kecil yang ada di dalamnya, dia akan selalu gagal. Dia hanya melihat 2 karakter 6 dao. Kamu hanya mendapatkan setengah dari niat pedang. Sepertinya Anda kemungkinan besar belum membuka dunia batin kulit binatang itu. Tidak masalah. Setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan menyelidikinya sendiri, kata pelayan tua itu. Ia segera menyerang denegan bulu surgawinya membentuk 10.000 pedang. Si Hao menghindarinya dengan teknik kunpeng. Namun, penatua itu terlalu cepat. Selain itu, ruang di antara alisnya berkedip, mengirimkan seberkas cahaya warna-warni merah.
Ini adalah serangan pikiran. Si Hao menghindar. Dia berubah menjadi Xuan Ni, dan kemudian dari mulutnya, dia meludahkan simbol untuk membela diri. Petir segera menghancurkan kehendak surgawi tetua. Lengan tetua bergerak, benar-benar berubah menjadi sepasang sayap emas untuk menebas si Hao. Si Hao menggerakkan sayap Kun Peng dan langsung membawa beberapa lusin li ke surga. Baru kemudian dia menghindari serangan ini. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa yang lebih tua terlalu cepat. Dia mengikuti dari belakang dan hendak menyerangnya lagi. Huang Yu dengan cepat berbalik, dan ketika masih ada jarak tertentu di antara mereka, dia menunjukkan teknik yang berharga. Dia sangat berhati-hati. Satu-satunya hal yang dia rasakan untuk menahan rasa takut adalah tulang makhluk tertinggi si Hao. Dia tidak ingin gegabah mencoba menghadapinya. Dia menemukan bahwa ada beberapa potongan tulang berlambang ungu di kehampaan. Mereka telah bersembunyi di kehampaan sebelumnya, jadi ketika dia bergegas melewatinya, dia tidak memperhatikan mereka. Baru sekarang dia menyadari keberadaan mereka. Kristal surgawi tingkat tinggi terkondensasi menjadi tulang surgawi. Itu disempurnakan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Ia sangat terkejut. Namun, itu jelas sudah terlambat. Inilah yang diatur si Hao setelah dia melarikan diri, menempatkan mereka di kehampaan. Mereka sekarang benar-benar meledak. Tempat ini meledak. Ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Huang Yu berada tepat di tengah semua itu, jadi dia secara alami menderita serangan yang paling menakutkan. Si Hao mengeluarkan mata ganda. Dia mengintip melalui kehampaan, menyaksikan pemandangan menyedihkan dari jubah Taois yang menutupi seluruh tubuh Huang Yu hancur di bawah badai besar dan tubuhnya meneteskan darah. Namun, dia tidak mati sama sekali. Jika Anda berpikir itu bisa membunuh saya, Anda terlalu kekanak-kanakan. Itu bahkan tidak bisa melukaiku dengan parah, kata Huang Yu. Si Hao menghirup udara dingin. Dia bergegas masuk dari samping untuk menghadapi Huang Yu. Pada saat ini, ia menggunakan tulang makhluk tertinggi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan.